Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Jumat 11 Februari tahun 2022. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon, bukalah hati kami, agar kami dapat hidup seturut dengan firman-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu, Yerobeam, seorang pegawai Raja Salomo, keluar dari Yerusalem. Di tengah jalan ia bertemu dengan Nabi Ahia orang Silo yang berselubung kain baru. Hanya mereka berdua yang ada di padang. Ahia memegang kain baru yang ada di badannya, lalu dikoyakannya menjadi 12 koyakan. Ia berkata kepada Yerobeam, "Ambillah bagimu 10 koyakan, sebab beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya, aku akan mengoyakkan kerajaan itu dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu 10 suku. Tetapi 1 suku akan tetap padanya, oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem, kota yang kupilih dari segala suku Israel." Demikianlah orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, Ia menjadikan segala-galanya baik. Saudara-saudari terkasih, pada hari orang sakit sedunia ini, kita merenungkan pengalaman sakit yang mungkin sudah pernah kita alami, dan kita mendoakan mereka yang sakit, entah di rumah sakit, ataupun di rumah panti werda. Saudara-saudari terkasih, saat kita jatuh sakit, salah satu organ tubuh kita sakit, terpaksa kita harus menghentikan sejenak kegiatan hidup rutin kita, sehingga kita beristirahat dan menarik diri dari pergaulan dengan orang-orang lain. Dalam kesendirian sambil menderita sakit, kita akan berusaha mencari cara mengobati sakit itu, ataupun orang yang mampu untuk menyembuhkan.
kita akan berusaha mencari cara mengobati sakit itu, ataupun mencari orang yang mampu menyembuhkan. Malahan, kita cepat sekali mencari temukan Allah dalam doa untuk memohon penyembuhan dari penderitaan sakit. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, kita mendengar tentang pengalaman seorang yang tuli dan gagap, yang dalam hidup kesehariannya terpaksa menyendiri, berbeda dan terpisah dari pergaulan keseharian yang biasa. Meski menderita dan terpisah, ia berusaha dengan bantuan dari orang-orang lain untuk mencari temukan Yesus, Sang Immanuel atau Allah beserta kita. Ketika itu Tuhan Yesus sedang berjalan dari kota ke kota, dari Tirus melewati Sidon, ke Danau Galilea, dan sampai di daerah Dekapolis. Si tuli dan gagap ini sangat berbahagia bisa berjumpa dengan Sang Immanuel. Tuhan Yesus pun segera tergerak hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus kemudian menyapa ia secara pribadi dan membuka telinganya serta melepaskan pengikat lidahnya. Kemudian seluruh hadirin yang menyaksikan mujizat ini takjub dan tercengang serta berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Saudara-saudari terkasih, kisah penyembuhan dari Allah bagi para penderita sakit sampai sekarang masih terdengar dialami oleh banyak orang yang mencarinya, mendengarkannya, dan menaruh harapan padanya. Saat ini sudah lebih dari 150 tahun, ribuan penderita sakit bersiara ke Lourdes dan mengalami mujizat kesembuhan dari Allah lewat Santa Perawan Maria. Masih terus ribuan orang takjub dan keheranan sambil berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik." Saudara-saudari terkasih, marilah kita mendoakan para orang sakit untuk membawa mereka kepada Allah yang Maha Baik melalui putranya yang tinggal di antara kita dan melalui bundanya Santa Perawan Maria. Dan marilah kita mendengarkan Tuhan Allah kita. Ya Allah, bukalah hati kami agar kami memperhatikan sabda anak-Mu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengenangkan karya kebaikan Putra-Mu yang membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Semoga kami turut serta mewartakan kebaikan-Mu kepada siapapun di sekitar kami, sampai kami memandang wajah-Mu yang abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.